El Shinta News and Talk. Pendengar, keberadaan tol Serang Panimbang, Banten diharapkan dapat membantu kelancaran masyarakat yang akan mudik atau melakukan silaturahim pada saat Hari Raya Idul Fitri. Berbagai persiapan terus dilakukan pada ruas tol tersebut, diantaranya pengecekan kondisi jalan agar aman dan nyaman untuk digunakan. Bagaimana kesiapan tol Serang Panimbang? Penjelasannya bersama manajer operasi PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Fahri Fajar Sanjaya. Radio Expos. Halo, selamat sore Pak Fahri. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Silvi dan pendengar setia Radio Cinta, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Pak Fahri. Bagaimana volume kendaraan di tol Serang Panimbang saat ini Pak Fahri? Baik, mungkin sebelumnya kami dari Wijaya Serang Panimbang, ini yang merupakan jalan tol Serang Panimbang. Ini secara total kami ada 83 km. Saat ini kami sudah mengoperasikan seksi 1 panjang 26,5 km. Ini mungkin ada beberapa yang terintegrasi ya Mbak ya di kita dengan tol Tangerang Merak di kilometer 64 plus 200. Jadi seksi 1 ini kita ada 3 simpang susun, yaitu Cikesal, Tunjung Tiga maupun Rangkas Bitung. Mungkin kesiapan yang sudah kita lakukan untuk menyambut periode libur lebaran ini. Jadi sebelum masuk ke periode libur lebaran kemarin, kita telah melakukan pengecekan kondisi jalan tol, itu baik dari rambu, marka, ini serta perlengkapan jalan tol seperti PCU, gadel, dan nyapel semuanya dipastikan berfungsi. Lalu kita juga memastikan kesiapan personil, ini kita melakukan refreshment kemampuan menangani kejadian di jalan tol, maupun dari kesehatan. Jadi kita ada total 116 personil untuk dibagi menjadi 3 shift. Kita maksimalkan pengaturannya sehingga kita dapat memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jalan. Kita juga memastikan kondisi dan kelengkapan kendaraan operasional. Kita total ada 12 kendaraan, termasuk kendaraan patroli, derek, rescue maupun ambulan. Dan di Jalan Tol Serang Panimbang 1 ini kita juga menyediakan ada total 26 CCTV ini yang tersebar di sepanjang ruas, baik itu di jalan tolnya maupun di akses ataupun intersection dengan jalan arteri ataupun jalan nasional. Dan CCTV tersebut kita pantau 24 jam non-stop dari dalam sentra komunikasi kami, sehingga nanti dapat berkoordinasi dengan unit-unit operasional yang ada di lapangan. Jika terjadi gangguan perjalanan yang dialami pengguna jalan dapat dilayani dengan cepat begitu. Selain ada 26 CCTV tadi ya yang sudah disiapkan, bagaimana dengan pelayanan yang diberikan selama arus mudik? Apakah ada pelayanan khusus atau tambahan nih Pak Fahri? Baik, jadi untuk pelayanan sendiri kami menyediakan call center 24 jam. Itu mungkin dengan nomor mungkin saya untuk pendengar semua, nomornya 0811 8668 885. Ini kami bisa diakses melalui via telepon atau bisa dihubungi juga via WhatsApp. Yang apabila pengguna jalan mengalami gangguan perjalanan seperti mogok, ban pecah, ataupun kendala radiator, ataupun hanya sekedar menanyakan kondisi lain atau menanyakan arah perjalanan, bisa menghubungi kami. Kami akan dengan senang hati memberikan informasi. Lalu kami juga menyediakan jasa derek, ini yang kami layani sampai gerbang tol terdekat, dan semua ini kami berikan layanan ini secara gratis tanpa memungut biaya spesialpun. Ini sebagai bentuk layanan kami kepada pengguna jalan. Dua hal tersebut menjadi layanan tetap di Jalan Tol Serang Panimbang ini pada saat periode lebaran ataupun di luar itu. Selain dua hal itu, mungkin yang secara khusus di periode lebaran, kami menyediakan pos catur. Ini kami berkoordinasi dengan kepolisian wilayah setempat dan dinas perhubungan. Ini nanti bisa membantu pengguna jalan yang membutuhkan bantuan informasi seputar jalur mudik di sekitar Rangkas Bitung dan sekitarnya. Lalu di lokasi gerbang tol Rangkas Bitung kami juga menyediakan tempat istirahat fungsional. Ini ada musola, toilet, ataupun klinik kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara gratis bagi pengguna jalan tol. Dan itu di lokasi yang sama, di gerbang tol Rangkas Bitung kita juga menyediakan fasilitas top up maupun penjualan kartu uang elektronik baru. Dengan kami harapkan tidak jadi hambatan ya saat nanti pengguna jalan akan melakukan transaksi di jalan tol. Mungkin begitu Mbak. Saya ulangi lagi tadi untuk nomornya ya, Pak, ada di 0811 8668 885. Betul ya, Pak Fahri ya? Betul. Ya. Iya. Ini tadi juga ada beberapa fasilitas termasuk top up juga. Ini selama ini juga waktu mudik banyak digunakan oleh para pemudik ini, Pak Fahri. Ya, betul, memang ada beberapa pengguna jalan ya atau pemudik yang masih mengalami saldo kurang, jadi terpaksa harus
dibantu melayani top-up di saat di gerbang. Cuman harapan kami pengguna jalan dapat menyiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan untuk mengisi saldo e-tolnya atau uang elektroniknya secara cukup sehingga tidak terjadi antrian Mbak di gerbang tol dimanapun berada. Baik. Selain untuk mudik ini apakah tol Serang Panimbang bisa menjadi jalur alternatif bagi wisatawan, Pak? Baik, betul sekali Mbak Silvi. Jadi jalan tol Serang Panimbang ini juga dapat digunakan masyarakat ya yang ingin berwisata di area Banten. Ini mungkin sebagai jalur alternatif untuk mengurangi waktu tempuh ke tempat wisata tujuan, terutama saat terjadi kepadatan ya lalu lintas di jalan arteri atau jalan nasional. Mungkin yang terkenal di sekitar area Pandeglang dan Lebak ya, ada Pantai Carita mungkin di Pandeglang, ada wisata budaya suku Baduy di Lebak, Pantai Bayah atau Sawarna juga di Lebak, betul juga di Lebak, ada pemandian air panas di Solong di Pandeglang dan masih banyak lagi. Jadi tempat-tempat tersebut dapat menggunakan akses jalan tol Serang Panimbang sebagai rute perjalanannya Mbak Silvi. Ya, dan banyak sekali ternyata ya tadi disampaikan oleh Pak Fahri. Kalau kondisi jalannya bagaimana? Kan sudah dipantau gitu ya, terutama menjelang mudik Lebaran dan juga banyak yang akan berwisata ini Pak Fahri. Baik, betul. Jadi sebelum masuk di periode Lebaran kemarin, libur Lebaran juga kita sudah pantau kondisi lalu lintasnya maupun kondisi jalan tolnya, karena memang tol kami ini masih relatif baru ya Mbak ya, baru diresmikan di November, jadi kualitasnya atau kondisi jalan tolnya masih relatif baik gitu. Baik semua ya di seluruh ruas jalan tol ini sudah benar-benar siap berarti ya Pak Fahri untuk dilalui para pengemudi atau pemudik gitu ya. Betul Mbak. Betul Mbak Silvi. Ini apa sudah mulai ada peningkatan ya? Terutama hari ini nih juga merupakan arus mudik atau puncaknya Pak Fahri. Kalau mulai dari H-7 kemarin apa juga sudah ada peningkatan Pak Fahri? Betul. Baik, jadi kami sampaikan arus lalu lintas sampai dengan hari ini H-2 menjelang Idul Fitri ya masih terpantau ramai lancar. Jadi memang secara lalu lintas harian ada peningkatan secara rata-rata 22% daripada lalu normal, dan memang ada di puncaknya di kemarin H-4 di hari H-3 di Jumat ya. Itu didominasi lalin dari arah Jakarta atau Merak yang menuju ke Rangkas Bitung itu sebesar 53%, dan secara golongan ini didominasi kendaraan golongan 1 ini sebesar 95%. Itu per harinya bisa berapa Pak yang melintas terutama di musim mudik Lebaran ini? Apakah ada datanya Pak Fahri? Baik, jadi untuk musim Lebaran ini kami catat sekitar antara 6.000 sampai dengan 8.000 Mbak Delvi. Ini kemungkinan juga kami masih belum mencapai puncaknya karena kami prediksi puncaknya ada di H-1 atau hari Minggu besok ya. Ini besok ya. Kami mengakomodir untuk pemudik jarak pendek atau menengah yang melakukan perjalanan dari area Serang atau Cilegon atau sekitarnya gitu. Nah, kesiapannya agar tidak ada kemacetan yang terjadi nih Pak Fahri di ruas tol Serang Panimbang bagaimana Pak Fahri? Betul, jadi untuk mengantisipasi tadi lonjakan lalinnya terutama di gerbang tol, kita sediakan alat transaksi tambahan yaitu berupa mobile reader. Jadi di setiap gerbang tolnya kami sediakan 2 mobile reader. Ini yang dapat nanti dilakukan secara asong atau nanti kita menghampiri pengguna jalan. Itu nanti gunanya untuk menambah kapasitas lajur transaksi. Ini baik nanti saat masuk ataupun entrance ataupun nanti di saat exit. Gitu Mbak. Ya, waktu arus balik juga sudah dipetakan Pak. Nanti kira-kira puncaknya pada H+ berapa dan kesiapannya bagaimana Pak Fahri? Baik, untuk arus baliknya kemungkinan kami prediksi di H+5 atau di hari Minggu ya Mbak ya. Nanti kami akan fokuskan untuk pelayanan saat arus balik ini di Rangkas Bitung akan kita maksimalkan di lajur entrance-nya. Jadi di situ ada satu lajur reversible, jadi saat arus mudik akan kita lakukan sebagai exit. Nanti saat arus balik akan kita mainkan sebagai entrance, termasuk nanti mobilitasnya juga akan kita siagakan.
Oh, sudah ada berarti ya kesiapan-kesiapan baik itu mudik ataupun juga balik lebaran, kondisi jalan juga sudah baik semuanya untuk dilalui oleh para pengendara. Ada yang ingin disampaikan pada pemudik nih ya, atau pengguna jalan atau yang akan wisata nih ya Pak Fahri, yang akan melintas di tol Serang Panimbang Pak Fahri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami pesankan kepada semua pengguna jalan. Jadi marilah kita semua melakukan perjalanan mudik atau wisata ini diharapkan melakukan pemeriksaan kondisi kendaraannya terlebih dahulu, mulai dari ban, kondisi rem, kondisi mesin, radiator, ataupun yang tidak kalah penting adalah memiliki kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup sesuai arah dan tujuan perjalanannya, ini khusus yang akan melewati jalan tol. Selain itu juga diharapkan memanfaatkan tempat-tempat istirahat atau rest area yang telah disediakan jika merasa lelah. Jadi jangan dipaksakan karena keselamatan bersama adalah yang utama. Sehingga mudik tahun ini, tahun 2022 menjadi mudik yang aman dan mudik yang sehat. Amin, amin. Semoga nanti yang mudik terutama dulu di ruas tol Serang Panimbang lancar jaya ya Pak Fahri, kondisi jalan karena juga infrastruktur sudah siap semua di sana. Terima kasih sudah bersama El Cinta untuk sore ini Pak Fahri. Sama-sama Mbak Silvi, terima kasih. Ya, selamat sore, selamat berpuasa dan mudik lebaran nih Pak Fahri. Selamat sore. Terima kasih. Demikian tadi pendengar manajer operasi PT Wijaya Karya Serang Panimbang Fahri Fajar Sanjaya.